Halo semuanya, selamat datang di channel Mahdi IP. Assalamualaikum, kembali lagi dengan aku Mahda. Dan di video kali ini aku mau membahas tentang keputusanku untuk resign demi hamil. Pasti ini bukan keputusan yang mudah ya, dan pasti banyak banget hal-hal yang harus dipertimbangkan untuk keputusan yang besar. Ini emang keputusan yang sudah aku pertimbangkan dengan matang, dan ini harus benar-benar mantep banget, karena keputusan yang aku ambil saat itu akan berpengaruh juga pada kehidupanku selanjutnya. Tahu gimana ceritanya? Tonton terus video ini sampai habis ya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sebelum aku cerita, aku mau bilang dulu kalau ini aku memang hanya ingin cerita aja ya, cerita tentang pengalamanku dulu, tentang keputusanku untuk resign. Dan aku di sini bukan untuk bermaksud membandingkan antara ibu yang bekerja ataupun yang tidak. Jadi di sini bukan untuk membandingkan itu ya. Atau juga nanti kalau misalnya ada kata-kata yang salah, kurang berkenan, ataupun yang menyinggung. Mungkin masih ingat ya ceritaku yang sebelumnya, yaitu yang tentang ini. Itu ada bagian yaitu aku pernah konsultasi ke dokter setelah 1 bulan pernikahan. Pokoknya yang malu-maluin itu. Nah, karena aku waktu itu nggak diapa-apain dan dokter bilang kalau aku nggak hamil karena memang tes packnya negatif. Nah itu aku langsung pergi ke dokter yang lain lagi, dokter kandungan yang lain lagi. Jadi aku pengen memastikan kenapa kok belum mens gitu. Dan ternyata di sana diperiksa ternyata memang ada kebanyakan hormon gitu. Pokoknya hormonnya tidak seimbang gitu. Setelah itu dokter langsung memberikan resep untuk program hamil, jadi langsung dikasih obat penyubur, obat pelancar mens gitu, dan dokter memberikan jadwal-jadwal untuk berhubungan gitu ya. Tapi dengan jadwal yang ditentukan sama dokter, saya bilang sama dokternya, loh dok, tapi kalau tanggal segitu kan nggak bisa karena suaminya lagi di luar kota gitu. Waktu itu emang LDM ya, jadinya ya nggak bisa sewaktu-waktu ketemu gitu. Dokternya bilang suaminya di mana, di Lampung. Lah kenapa nggak ikut suaminya aja gitu? Karena saya juga kerja di sini dok. Kalau gini ya susah gitu, maksudnya di saat masa subur tapi malah nggak bisa ketemu. Jadi apalagi dengan siklus menstruasiku yang memang kurang teratur gitu. Nah pokoknya setelah itu adalah dokter terakhir yang aku nggak pengen lagi lah periksa ke dokter dulu gitu. Aku pengennya nanti aja kalau memang aku udah setahun menikah dan memang belum positif, aku baru akan ke dokter lagi. Tapi aku nggak akan ke dokter lagi, pokoknya aku akan berusaha sendiri dulu. Nah usaha-usahanya sudah aku share di postingan sebelumnya. Dengan aku periksa ke situ, aku jadi kayak mikir, oh iya ya, kalau misalnya jauh-jauhan terus ya gimana ya kalau misalnya pengen hamil ya gitu. Tapi mohon maaf, ini tidak bisa disamakan ya antara kondisi satu dengan yang lainnya. Mungkin aku memang dengan LDM-an ini memang susah untuk hamil ya. Kemungkinan untuk hamilnya itu kecil. Tapi ada juga kok yang lain yang LDM-an tapi tetap bisa hamil, bisa cepat hamil. Bahkan hanya senggol bojone wae langsung hamil gitu. Di sebelah kayak katok bojone wae hamil gitu. Jadinya beda-beda ya. Jadinya kesuburan setiap orang beda-beda, kondisi setiap orang beda-beda. Terus kondisi kita lah, antara kita dan yang lain itu berbeda-beda, jadinya nggak bisa disamakan dengan yang lainnya. Dan keputusan yang diambil itu nggak bisa sama. Mungkin keputusanmu untuk resign ini memang yang terbaik buat aku, tapi mungkin ya belum terbaik juga buat teman-teman semuanya. Pokoknya ini harus benar-benar dipikirkan sesuai dengan kondisi kita, dengan keadaan kita, dengan kesehatan kita gitu. Jadinya harus benar-benar matang. Jadi pertimbangan yang pertama itu karena prioritasku berubah setelah menikah ya. Jadi setelah menikah itu aku ya pengennya segera hamil, segera punya anak gitu, terus menjadi ibu gitu, pengennya gitu. Kita kan
kita kan selalu mempunyai mimpi ya, mimpi untuk mencapai cita-cita kita, mencapai apa yang kita inginkan gitu. Nah aku juga gitu, aku tuh dulu ya pengen jadi pengen cita-citaku setelah diangkat jadi pegawai outsourcing, terus jadi pegawai kontrak, terus pengen diangkat sebagai pegawai tetap waktu itu, karena aku bekerja di salah satu perusahaan BUMN. Aku ya itu mengejar itu biar aku bisa selalu meningkat gitu ya prestasinya. Maksudnya apa? Cita-citaku satu demi satu cita-citaku harus bisa tercapai gitu. Nah setelah menikah itu kayak aku tuh mengubur semua mimpi-mimpiku, terus aku pengen mencari cita-cita lain gitu loh. Intinya aku jadi bisa lebih memprioritaskan keluarga gitu daripada pekerjaanku sendiri gitu. Kedua adalah LDM seterusnya. Jadi kalau misalnya diteruskan, ya akan selamanya LDM terus. Suamiku siap ditempatkan di seluruh Indonesia, berpindah-pindah di seluruh Indonesia, dan aku bisa ditempatkan di daerah Jawa Tengah gitu. Jadi ya seterusnya aku akan LDM-an terus gitu. Dan kayaknya tuh harus ada salah satu yang mengalah gitu loh. Harus sepertinya aku memang harus mengalah untuk yang ini gitu. Yang ketiga adalah berarti ongkos ya pasti ya, semuanya kalau yang LDM itu pasti berarti ongkos, karena ya 2 dapur, transportasinya juga nggak sedikit gitu. Sekarang ini sebenarnya juga LDM lagi, tapi menurutku LDM saat belum punya anak dan LDM saat punya anak itu beda. Jadinya kalau LDM sebelum punya anak itu galau-galau gitu, galau kangen bojo. Tapi kalau misalnya sekarang sudah punya anak itu ya galau juga sih, tapi agak keselamur karena kesibukan mengurus anak, terus bisa senang-senang sama anak gitu. Mungkin ya kalau sekarang sih suaminya yang pengen pulang terus ya, karena kangen sama anak, kangen karo bojone juga sih. Keempat adalah kondisi kesehatanku atau menstruasiku yang memang kurang teratur. Nah ini menjadi salah satu pertimbangan supaya aku bisa segera hamil gitu. Karena haidku yang nggak teratur, jadi aku pengen mengembalikan dulu siklus menstruasiku supaya lebih teratur lagi, sehingga memudahkan untuk hamil. Kelima adalah mengurangi stres dan kelelahan. Nah pasti kalau misalnya kerja pasti ada stres-stresnya ya. Jadi kerja itu aku dari pagi, benar-benar dari pagi jam 7 pagi kadang sampai malam ya, lembur sampai malam, itu dari Senin sampai Jumat. Nah Sabtu Minggu punya kesibukan untuk membuat waktu itu kerajinan tangan, buku tamu, pernikahan gitu. Jadinya ya untuk mengisi waktu luang dan tidak galau-galau lagi, aku menggunakannya dengan mengisi kegiatan yang aku suka gitu. Jadinya aku bikin-bikin itu, kerja langsung aku nyambi-nyambi bikin-bikin gitu. Terus pagi sebelum berangkat kerja aku mampir dulu ke percetakan gitu. Nanti kalau jam istirahat sambil makan, sambil aku ambil pesanannya itu gitu. Ya, pokoknya waktu zaman kerja itu mesti ada stresnya lah. Stres diseneni bos, stres diseneni customer, pesenannya salah, nanti nangis-nangis. Nah, jadi aku pengen mengurangi stres itu gitu, biar lebih slow lagi, lebih relax lagi gitu, mengurangi sedikit beban. Yang keenam adalah mengejar umur, atau lebih tepatnya tidak menyanyiakan waktu ya. Karena menurutku yaitu aku waktu itu masih muda dan aku pengen bisa segera hamil. Aku pengen menggunakan masa mudaku itu dengan baik gitu, dengan sesuatu yang bermanfaat dan tidak hura-hura.
Yang ketujuh adalah kesiapan mental untuk keluar dari zona aman, zona nyaman. Ya, jadi bekerja setiap bulan itu pasti dapat gaji. Terus belum kalau misalnya ada pekerjaan di luar itu nyaman sekali ya, nyaman karena ya itu sudah pasti ada pemasukan per bulan, itu pasti nyaman banget. Nah, yang paling berat itu adalah keluar dari zona nyaman itu. Dan ini memang berat banget ya untuk memutuskannya, tapi aku waktu itu membuat list. Jadi membuat list, galau, bimbang gitu, membuat list sisi positif dan sisi negatif jika aku tetap bekerja, dan sisi positif dan sisi negatif kalau aku resign gitu. Jadinya aku di situ akan melihat apakah banyak sisi positifnya atau sisi negatifnya. Dan setelah melihat listnya, itu ternyata aku lebih banyak positifnya jika aku resign. Jadi memang ya itu hanya aku aja yang tahu ya. Intinya itu aku bisa lebih banyak belajar banyak hal jika aku resign gitu. Termasuk salah satunya keputusan untuk resign adalah ingin segera mendapatkan momongan. Selanjutnya adalah jangan lupa untuk sholat istikharah ya. Jadi aku menyerahkan semuanya itu sama Allah, meminta keputusan yang terbaik dari Allah, dan semoga ini adalah keputusan yang terbaik. Aku berharap semoga keputusanku ini tidak salah dan aku bisa tetap membahagiakan orang tuaku, tetap bisa mencapai mimpi-mimpiku yang lain. Aku juga tidak akan menyesal dengan pilihanku karena ini memang keputusan yang terbaik dari yang terbaik. Selanjutnya adalah minta izin ke orang tua. Nah, ini adalah yang bagian terberat ya. Karena untuk bilang ke terutama bapak almarhum bapakku dulu waktu itu sangat berat ya. Karena dulu inget banget dulu waktu perjuangannya menyekolahkan anak-anaknya sampai tinggi, sampai harus mengorbankan banyak hal gitu. Jadi kuliahkan anaknya secara bareng-bareng dengan biaya yang tidak sedikit gitu. Ya pokoknya waktu aku ngomong sama bapak itu ada raut-raut wajah kekecewaan gitu. Kenapa kok pengen metu gitu? Kenapa gitu? Dan aku ya menjelaskan apa alasanku gitu. Ya walaupun agak kaget ya, mungkin bapak waktu itu kaget karena pasti ya anak yang sudah bekerja bisa mandiri itu pasti ada kebanggaan ya, ada kebanggaan tersendiri, anak-anaknya bisa menjadi orang yang mandiri, tidak menggantungkan sama orang tua lagi. Itu pasti kan ada bapak pasti bangga gitu loh. Dan aku ya takut nggak bisa membuat bapak bangga dengan aku resign gitu. Tapi ya semoga sih aku bisa membahagiakan bapak ya, walaupun bapak udah nggak ada gitu. Tapi ya semoga doa-doa aku selalu sampai lah gitu. Semuanya adalah keputusan-keputusan yang aku ambil saat aku memutuskan untuk resign demi hamil. Sekali lagi ini bukan untuk membandingkan antara ibu bekerja dan ibu yang tidak bekerja ya. Karena setelah aku mengikuti institut ibu profesional waktu itu, kuliahnya ibu-ibu, aku baru tahu ternyata semua ibu itu adalah ibu bekerja. Jadi ibu yang bekerja di ranah publik maupun ibu yang bekerja di ranah domestik. Jadi semuanya itu sebenarnya nggak ada yang perlu diperbandingkan karena semuanya sama-sama baik, semuanya itu sama-sama dipikirkan untuk kebahagiaan keluarga, kebahagiaan anak, kebahagiaan masa depan kita gitu. Jadinya nggak perlu ada yang diperbandingkan gitu. Jadinya semuanya sama-sama baik. Nah terus bagaimana nih pengalamanku setelah resign? Nah, jadi setelah resign itu pasti bebannya pasti berkurang, nggak kelelahan lagi, nggak kecapean lagi, dekat sama suami, nggak galau-galau, dan pasti aku bisa segera hamil. Tapi apakah langsung hamil?